Resep-resep roti Arab yang pas banget buat buka puasa dengan berbagai macam-macam topping atau isian, mulai dari yang manis-manis dan juga yang gurih-gurih. Semuanya lezat, nikmat, dan enak rasanya. Cocok banget disajikan buat menu buka puasa atau menu takjil Ramadan ya. Nah, buat teman-teman yang ada di KSA ataupun dimanapun kalian berada yang suka dengan muajinat atau roti-rotian, silakan disimak videonya dari resep awal hingga akhir. Siapkan wadah besar atau baskom ya, seperti ini. Kemudian aku tambahkan tepung terigu 3 gelas atau setara dengan 450 gram. Protein tinggi ya teman-teman. Aku nggak ada campurannya, semua protein tinggi ya. Terus ada ragi 1,5 sendok teh. Kemudian ada gula pasir 1 sendok makan. Garamnya setengah sendok teh ya teman-teman. Tapi aku nggak ke videoin ya, udah kepotong, nggak ada videonya. Jadi tambahkan garam setengah sendok teh. Terus untuk susunya 330 ml. Oh ya tuh teman-teman, sesuaikan ya untuk susunya ini dengan kualitas tepungnya. Bisa kurang, bisa juga lebih. Jadi kurangnya itu nggak banyak-banyak ya, atau lebihnya itu. Jadi sesuaikan aja dengan tepung masing-masing. Tuangkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Terus aku tambahkan juga minyak sayur 40 ml atau bisa diganti dengan butter atau margarin ya, sesuai selera pokoknya mah ya. Kalau mau pakai telur juga boleh banget ya teman-teman. Di sini aku nggak pakai telur, nggak pakai butter, nggak pakai mixer ya. Pokoknya mah ekonomis banget ya. Lalu campur adukan aja seperti ini dengan tangan ya. Jika lo merasa lengket bisa ditaburi tepung ya, sekeprul-keprul gitu ya. Jangan banyak-banyak. Kemudian uleni ya, kayak nyuci baju seperti ini tuh, gampang pokoknya sama teman-teman. Kalau mau pakai mixer juga itu lebih bagus ya. Pokoknya mah uleni seperti ini ya, hingga 10 menitan gitu ya. Nah, lama-lama adonan akan lembut atau kalis dengan sendirinya. Tuh seperti ini ya. Nah, setelah ini mah udah ya. Sekarang kita akan tutup. Ini udah 10 menit. Kemudian aku tutup aja seperti ini dengan baskom dan diamkan selama 1 jam. Sekarang kita mau bikin isian ayam karenya ya. Sekarang masukkan minyak secukupnya. Panaskan kompor dulu ya teman-teman. Terus masukkan minyak, masukkan bawang merah ya. Ini bawang merahnya secukupnya aja ya, sesuai kebutuhan. Lalu ditumis-tumis setengah matang. Masukkan ayam, dada ayam udah dicuci bersih dan dipotong-potong. Secukupnya juga ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk seperti ini, lalu tambahkan bawang putihnya cincang ya. Bawang putih cincang secukupnya juga. Kemudian akan aku tutup di sini, masak sebentar aja ya. Selanjutnya aku tambahkan wortel, udah diparut wortelnya udah diparut. Terus ini wortel 1 buah aja. Jika lo mau banyak silahkan tambahin ayamnya ya, sesuai kebutuhan aja pokoknya mah. Kemudian untuk bumbu saya memakai kunyit bubuk, jahe bubuk, ketumbar bubuk, jintan bubuk, dan lada hitam. Pokoknya semua serba bubuk. Ada kayu manis bubuk juga sedikit-sedikit aja. Terus ada bumbu kare, karena di sini ayamnya rasa bumbu kare ya. Jadi wayahna kasih bumbu kare secukupnya. Kemudian ada garam juga secukupnya ya. Udah diaduk-aduk seperti ini dan masak hingga matang ya teman-teman. Dan kasih air sedikit aja ya teman-teman, biar tidak kering sih dagingnya. Lalu masak ya sebentar aja, nggak lama-lama ya. Kalau sudah matang kita buka tutupnya. Kemudian kita akan masukkan potongan paprika hijau ya, secukupnya juga tuh teman-teman. Terus ada daun paterselia atau daun kayak daun seledri gitu ya kalau di Indoma ya. Kalau di sini bagdonis namanya ya. Ya sedikit aja sekeprul gitu ya. Lalu sisihkan ya, ini udah matang isiannya. Kita balik lagi ke adonan tadi, ini udah 1 jam. Kita lihat adonan sudah mengembang ya. Taburi tepung sedikit aja sekeprul. Kemudian akan aku bagi-bagi adonannya menjadi 12 bagian. Lalu siapkan wadah seperti ini. Taburi tepung sedikit buat menyimpan si roti ini ya. Nah ini lalu aku ronding dulu ya, biar garelis mulus kinclong gitunya teman-teman. Dironding dulu semuanya biar bulat-bulat gitu ya. Nah sudah selesai, lalu tutup, diamkan 10 menit. Supaya lentur nanti kita buat menggilasnya gitu atau membentuk atau mengisinya ya, agar lentur gitu. Jadi wajib didiamkan 10 menit. Oke, sudah 10 menit, siapkan loyang. Lalu si adonan yang sudah kita diamkan tadi ini tuh digilas ya, dipipihkan gitu ya.
digilas tipis, dipipihkan. Untuk ketebalan sesuai selera ya. Kalau mau tebal-tebal amat silahkan tebelin, kalau mau tipis-tipis amat silahkan ditipiskan ya. Kalau misalkan orang Arab tuh sukanya tipis-tipis gitu ya, silahkan ditipisin ya. Nah, ini sudah selesai kita tata di loyang. Nah, ini udah untuk yang lain. Aku mau tak kasih daging ayam kare tadi ya. Ayam kare yang sudah kita masak tadi. Lalu letakkan seperti ini di atasnya. Secukupnya aja ya. Sesuai kebutuhan. Jangan terlalu banyak-banyak ataupun sedikit ya. Secukupnya aja. Lalu ini ada keju mozzarella ya. Kita tambahkan dengan keju mozzarella sama daging kare ini ya. Ini tambah endul, tambah gurih. Wallah tambah gurih teman-teman, wajib coba pokoknya mah ya. Nah, kalau sudah selesai mah lalu dibungkus, dibuntel seperti ini ya. Tuh dibuntel-buntel, ditutup yang rapih ya supaya tidak merojol nanti ya pas di ovennya. Semuanya kita akan bungkus rapih ya atau dibuntel-buntel gitu ya. Yang rapih ya teman-teman. Lalu tata di loyang yang sudah aku olesi minyak sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini diamkan ya hingga 40 menitan ya gitu teman-teman. Tutup dulu biar gak kering. Sekarang balik lagi ke pizza yang sudah kita pipihkan tadi. Ini pizza mau tak kasih toppingnya ya. Yang 3 mau tak kasih topping pizza, yang 3-nya mau tak kasih keju saja ya. Keju mozzarella, bukan mozzarella, keju kaskafal ya yang 3-nya. Oh ya, untuk olesan aku pakai kuning telur dan susu ya. Seperti ini dioles-oles di atasnya ya. Kalau sudah kasih saus pizzanya di atasnya. Lalu ada topping yang lainnya kayak keju mozzarella, kayak paprika, tomat, bawang bombay, zaitun, dan lain sebagainya. Kalau mau pakai daging juga boleh atau sosis ya. Nah, lanjut ini yang rasa keju kaskafalnya. Udah keju aja sendirian seperti ini dan ada habat soda sedikit ya. Kemudian jangan lupa ditutup ya biar tidak kering dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Untuk pizza mah 30 menit aja ya atau 20, jangan lama-lama. Nah, kalau sudah mengembang akan saya panggang dengan suhu 180, api bawah dulu ya. Nanti kalau sudah matang yang bawah, nanti bagian atas. Nah, untuk yang sifat air yang isi ayam kare sudah mengembang, sudah 40 menit. Lalu emple-emple dulu seperti ini ya teman-teman. Maaf, di emple-emple itu apa namanya ditekan-tekan gitu ya. Lalu akan saya kasih olesan yang tadi ya, kuning telur dan susu cair ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini akan aku kasih topping di luarnya dengan keju tadi kaskafal ya atau kaskawan atau keju Lubnan untuk menakis. Ini gurih banget teman-teman, wallah gurih banget. Lalu ada daun peterseli ya atau bagdones. Nah, sekarang kita panggang. Nah, si pizza sudah, patair pizza sudah matang, masukkan si patair ayam karenya. Sambil menunggu ayam karenya matang, ini si pizza ditutup dulu ya, biar enggak kering. Karena belum matang si patair ayam karenya, ini mau tak kita copot-copot dulu ya. Kita lepas si pizza ini atau patair pizzanya dan kita tata atau kita susun di piring atau di bukan loyang, maaf, di nampan ya. Karena sebentar lagi kita akan makan. Sebenarnya ini aku buat hidangan ini buat buka puasa ya teman-teman. Kemarin tuh bulan Syawal, pas puasa Syawal ya, cuman belum sempat ke edit ya. Nah, akhirnya si patair ayam kare sudah matang, kita susun juga di piring ya, seperti ini. Wanginya Masya Allah menyebar ke sana kemari ya teman-teman. Nah, inilah patair ayam karenya sudah matang dan juga pizzanya atau patair pizza sudah matang semua ya. Ini saatnya kita hidangkan dan kita akan santap bersama surba, bersama kurma, ada salad ya, karena ini buat buka puasa sebenarnya ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ya, patairnya sangat empuk, lembut, lentur, kenyal, gemoy. Pokoknya mah sadayana kabeh nya teman-teman. Endul pokoknya mah wajib dicoba ya karena rasanya enak, bahannya terjangkau ya, cukup sederhana dan murah meriah. Nah, ini untuk patair ayam karenya seperti ini dalamnya. Gemoy banget dan wangi juga gurih ini rasanya teman-teman. Wallahi benar-benar gurih dan wangi karena si ayam karenya itu pakai bumbu kare kan dan aku campurkan dengan keju mozzarella. Jadi tambah gurih luar biasa teman-teman. Wajib dicoba ya.
Nah, ini seperti ini ya penampakannya untuk patair ayam kareknya. Cocok banget juga mungkin untuk ide jualan ya. Mungkin ya, teman-teman. Nah, jadi ini keseruan kita untuk buka puasa ya sama anak aku. Jadi pas ini waktu itu aku bikin tapi belum sempat ke edit. Ini buat buka puasa. Jadi buka puasanya sederhana, cuman putair doang, sambusa, kurma, ada salad, ada apalagi surbah ya, tapi surbahnya nanti setelah sholat ya, dan ada puding, udah segitu aja. Ya, tadi nama yang kolak sampenya teman-teman, kolak cau, tapi anak-anak semua di sini gak suka. Ya, terpaksa yang ada aja ya, disyukuri. Oke, segitu aja ya teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka di video ini, silahkan di like, komen juga, subrek, dan share juga. Terima kasih. Sini aku siapkan air 200 ml air biasa ya teman-teman. Terus ada telur 1 butir. Kemudian ada susu powder 2 sendok makan. Gula pasir 1 sendok makan, ragi 2 sendok teh. Nah, di sini supaya rotinya jadi empuk, tahan lama, tipsnya yaitu tambahkan yogurt 1 sendok makan saja yang penuh ya. Garam 1 sendok teh. Minyak sayur 3 sendok makan atau bisa diganti dengan margarin atau butter. Lalu tambahkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 2,5 gelas atau setara dengan 375 gram. Tuh seperti ini teman-teman. Tuangkan aja gini semuanya sambil diaduk-aduk dengan sendok ya. Setelah ini diaduk-aduk dengan tangan ya. Diaduk-aduk dulu hingga tercampur. Adonannya sedikit lunak ya. Tuh kayak gini. Jadi wayahna kasih tepung taburan seperti ini. Supaya ketika kita menguleni itu tidak lengket di tangan ya. Nah, seperti ini tuh dikasih taburan sedikit aja tipis-tipis. Sekarang akan aku uleni di bawah seperti ini ya teman-teman supaya cepat ya. Kalau mau pakai mixer itu lebih bagus. Nah, aku pakai tangan aja ya seperti ini kayak mencuci baju. Kayak gini tuh teman-teman. Nah, sesekali aku kasih tepung seperti ini tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak ya. Nah, ini lama-lama adonan akan lembut dan kalis dengan sendirinya. Di sini aku uleni selama 10 menitan ya teman-teman, hingga adonannya itu benar-benar kelihatan mulus, lembut ya, dan halus ya teman-teman. Nah, ini adonan lama-lama akan lembut dengan sendirinya seperti ini tuh teman-teman. Tuh kayak gini ya, jadi lembut dan halus. Nah, sekarang kita balikin lagi ke baskomnya. Kemudian diulesi, kasih apa namanya, minyak sayur. Diolesi minyak sayur seperti ini. Lalu ditutup. Kemudian di sini akan saya diamkan selama 1 jaman kira-kira ya teman-teman, atau sesuai cuaca teman-teman ya. 1 jam, setengah jam juga, kalau misalkan cuacanya panas setengah jam juga boleh ya. Kalau aku ini 1 jam teman-teman. Nah, ini setelah 1 jam saya buka dan kita lihat adonannya juga sudah mengembang dan sangat lunak sekali tuh. Lembut sekali, sangat lemes kelihatannya. Dan karena di sini aku tuh mau bikin 2 macam ya, ada roti halia dan pizza mini, jadi aku bagi 2 ini ya. Yang satu akan aku bagi-bagi lagi kecil-kecil seperti ini buat pizzanya ya. Pizza mini ya. Tapi ini saya tidak apa namanya, tidak menimbang ya. Jadi Saka ingat saja ini yang penting bulat-bulat aja gini tuh kecil-kecil ya. Jangan lupa di rounding ya biar mulus kelihatannya gitu teman-teman. Nah, ini untuk pizza. Yang sekarang ini untuk roti halianya lebih kecil dari pizzanya ya teman-teman. Ini lebih kecil banget tuh, kecil banget. Ini untuk roti halia ya atau patair halianya. Tuh ini jadi lebih kecil dari roti pizzanya ya. Untuk isian roti halia ada keju kiri atau keju padat, keju puk, ini merek puk ya, merek apa aja. Lalu dipotong-potong kecil-kecil dan siapkan juga loyang, olesi minyak loyangnya. Kemudian kita akan bentuk si roti halianya satu per satu. Dikasih isian lalu dibulet-buletkan, lalu tata di loyang. Masukin isiannya, bulet-buletin, tata di loyang. Begitu seterusnya ya teman-teman. Hingga semuanya selesai ya teman-teman. Nah, kayak gini. Pokoknya ini roti tergampang di seluruh dunia ya. Tuh, udah ya. Sekarang kita pizzanya ya. Kita bikin pizzanya, pizza mininya. Nah, sekarang letakkan di loyang. Ini loyang sudah aku olesi juga dengan minyak ya. Dan ini ada tangan aku udah kasih tepung terigu biar tidak menempel. Lalu diemple-emple begini atau di apa namanya, ditekan-tekan supaya menipis gitu.
Kemudian aku tusuk-tusuk dengan sendok garpu supaya tidak melendung nanti pas di oven, seperti ini. Selanjutnya kalau sudah ditusuk-tusuk seperti ini akan saya tambahkan, saus ya, saus pizzanya ya teman-teman, sedikit-sedikit aja tuh kayak gini. Sedikit-sedikit aja, secukupnya aja sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Terus akan aku kasih keju mozzarella, seperti ini, secukupnya aja ya teman-teman, sesuai selera pokoknya mah. Setelah ini akan aku tambahkan juga zaitun sesuai selera. Zaitun ya seperti ini nih zaitunnya, kalau pizza biasanya ada zaitunnya ya. Lalu paprikanya jangan lupa dan juga ada bawang, potongan bawang bombay sedikit aja kalau suka ya. Oh ya ini maaf ada sisa tadi potongan kiri sayang dibuang ya. Lebih baik kita, manfaatkan ya. Taruh aja di atasnya seperti ini, atas pizza. Daripada dibuang ya sayang. Nah, tips berikutnya supaya si rotinya, empuk ya, didiamkan dulu ya, jangan langsung di oven, diamkan selama 40 menit ya, seperti ini tuh. Supaya nanti hasilnya empuk dan lembut sekali teman-teman. Kemudian kalau sudah 40 menit mah kita akan panggang dengan suhu 180, api bawah dulu ya, atau sesuai oven kalian masing-masing ya teman-teman. Nanti yang atas ya, kalau udah matang yang bawah, kemudian yang atas. Nah ini si roti halianya juga dikasih ini teh susu cair ya, olesi dulu dengan susu cair lalu panggang. Isi pizzanya sudah matang ya. Ini aku enggak terlalu kecoklatan ya, cara manggangnya cukup segini aja, masih putih-putih begini ya. Ini aku suka banget daripada udah kecoklatan gitu ya. Kalau pizza mah enggak apa-apa, seperti ini aja. Udah beres. Lalu kalau sudah matang mah ya tata di piring ya, karena ini hidangan buat menu buka puasa sebentar lagi ya teman-teman, mau maghrib. Nah si roti halianya sebentar lagi akan matang. Si pizzanya ini udah matang duluan ya teman-teman, karena tadi itu kan enggak bersamaan masuknya ya. Untuk teksturnya seperti yang teman-teman lihat di video ini, sangat empuk dan lembut sekali. Yaitu tipsnya pakai yogurt ya. Atau kalau enggak ada yogurt pakai pakai butter dan telur ya teman-teman. Lalu setelah dibentuk nanti didiamkan dulu 40 menit ya, atau sesuai cuaca kalian masing-masing, atau 30 menit baru di oven. Jangan langsung di oven ya setelah dibentuk itu. Jadi diamkan dulu supaya nanti hasilnya seperti ini. Gemoy-gemoy, empuk surempuk ya. Nah, si roti halia sudah matang. Langsung aja ketika panas itu, selagi panas itu dikucurin sirup gula ya, atau kalau mau pakai Nestle atau susu kental manis juga endul ya. Kalau mau pakai sirah atau sirup seperti ini boleh juga ya. Kalau aku pakai sirup aja seperti ini ya. Yang umumnya sirup ya teman-teman, cuman ya itu ya kalau suka pakai kental manis boleh, coklat, apa aja itu madu bisa ya teman-teman. Nah, untuk si roti halianya kita lihat dalamnya sama kayak pizza mininya juga empuk ya teman-teman, karena ini satu adonan ya. Tuh, empuk banget dan lembut sekali. Pokoknya selamat mencoba bagi yang mau mencobanya ya. Dan jangan lewatkan tipsnya, 2 tips supaya rotinya tetap empuk dan lembut tahan lama. Oke teman-teman, sekian dulu ya di video kali ini. Cara aku membuat pizza mini dan roti halia dari satu adonan jadi 2 macam atau 2 resep. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen juga, subrek, dan share juga ya. Terima kasih.